saya menikmati masa kemahasiswaan di kampus dan kalau saya bukan orang Bandung, saya nggak ada alasan buat pulang gitu ya. Di rumah, di kampus pun kayaknya seru banget gitu. Ya kalau bosen tidur di unit ini, pindah ke unit ini gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Buka Berkas ITB, yang mana Buka Berkas ITB ini adalah sebuah program podcast dalam rangka pemilihan rektor ITB yang diinisiasi sama teman-teman tim Majelis Ulil Amanat Wakil Mahasiswa dan ada ad hoc-nya juga di belakangnya, ad hoc pemilihan rektor. Nah, jadi tujuannya memang untuk menjadi wadah juga tempat platform untuk para calon rektor, utamanya bakal calon rektor yang di 6 besar ini untuk menjamaikan aspirasi, gagasannya dan juga visi misinya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan salah satu bakal calon rektor, ada Pak Irwan Melano. Oke Pak, terima kasih Pak sudah hadir. Terima kasih Mas Fajrin untuk mengundang saya di acara Siap Buka Berkas ya. ITB. Wih, makasih. mantap. Ya, oke. Jadi kita hari ini mau diskusi nih Pak sedikit soal mungkin gagasan Bapak soal gimana sih ke depan ITB bakal Pak Irwan Melano nih bawa begitu 5 tahun ke depan gitu. Oke. Ya mungkin sebelum cerita gagasan saya cerita sedikit latar belakang. Boleh Pak. Mangga. Jadi sejak saya gabung sebagai staf dosen, saya gabung tahun 98. Jadi berapa tahun yang lalu ya, udah lumayan lama. Bapak alumni berarti? Sorry Pak. Alumni saya teknik geodesi angkatan 92, selesai 97, terus kemudian jadi asisten 98, terus kemudian jadi dosen. Zaman dulu masih boleh ya langsung habis S1 langsung tuh, Pak. Jadi dosen ya. Siap. Jadi saya prajabatan 98, jadi PNS tahun 98. Setelah pulang studi, saya selesai studi S3 tahun 2006. Kemudian sempat kerja dulu 2 tahun sebagai postdoc, 2008 kembali full sebagai dosen. Saya terlibat di Prodi sebagai pembina kemahasiswaan mahasiswa tingkat Prodi. Setelah itu naik sedikit karir jadi pembina kemahasiswaan tingkat fakultas. Habis itu bantu-bantu di waktu itu Pak Kadarsa sebagai rektor. Saya ikut terlibat di LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Nah, dari situ kemudian saya melihat bahwa potensi ITB ini luar biasa. Dan harapan buat ITB pun sangat besar. Jadi memang negara ini membutuhkan ITB ya. Kita paham betul ya bahwa cita-cita negara kita ini, kita ingin menjadi negara yang maju. Kita keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah, dan ITB harus menjadi ujung tombak dalam proses tersebut. Dan itu yang mendorong saya untuk terlibat dalam proses pemilihan rektor, ikut membantu ITB menjadi bagian penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Karena kunci untuk menjadi negara maju adalah inovasi. Dan ITB dengan track record yang panjang berpeluang menjadi lokomotif bagi inovasi di negeri ini. Ya, oke Pak. Berarti mantep nih, langsung nih dibocorin latar belakangnya teman-teman. Jadi memang ikatannya cukup. Ya Bapak dari S1 dulu teknik geodesi, berarti IMG ya Pak ya dulu himpunan ini. Iya, jadi waktu boleh sedikit Pak cerita. Iya, jadi waktu kuliah saya ikut beberapa aktivitas. Bukan beberapa himpunan, saya ikut beberapa aktivitas. Himpunan. Tapi zaman dulu sama aja ya, mau ikut apapun kegiatan ospeknya gitu-gitu juga gitu ya. Mirip-mirip ya Pak. Iya, saya ikut bulu tangkis, ya tetap di ospek, lari-lari juga, pusap-pusap juga, jungkir-jungkir juga. Saya bahkan ikut koperasi mahasiswa juga, ya sama juga gitu ya. Kokesma dulu. Mantap. Terus saya ikut juga di Salman, terus ya di himpunan. Jadi biasanya saya membagi waktu dari 4 kegiatan tersebut, dan saya beruntung ya di zaman saya tuh mungkin UKT-nya murah ya. Seingat saya sih sekitar 240-an ribu, sehingga kita pun nggak terlalu khawatir beban UKT, menikmati perkuliahan, menikmati suasana kampus yang hangat. Jadi kadang-kadang kalau bosen di himpunan, bosen di koperasi, nonton anak-anak LSS
Angklung seni Sunda. main angklung gitu ya, atau anak KPA, terus atau anak jazz, atau anak PSIK diskusi gitu ya. Itu hidup banget berarti. Itu seru banget. Atau nonton yang basket. Saya menikmati masa kemahasiswaan di kampus, dan kalau saya bukan orang Bandung, saya nggak ada alasan buat pulang gitu ya. Di kampus pun kayaknya seru banget gitu. Ya kalau bosen tidur di unit ini, pindah ke unit ini gitu. Ya. Berarti Bapak ngalamin juga tuh Pak, nginep-nginep, tidur di sekre gitu? Iya, itu apalagi saya di sekre saya itu dulu Kokesma dan UBV itu sebelahan ya. Kokesma, UBV, terus kemudian dulu itu Pencinta Alam, KMPA ya, yes. KMPA. Kebetulan ketua KMPA-nya pun teman dekat gitu, anak dia. Jadi ya kadang-kadang kalau di sini udah kebanyakan orang tidur ya pindah ke di unit yang lain gitu. Geser-geser aja tuh Pak. Geser aja. Wah, jadi memang kayaknya apa ya Pak, ini banget agak tertanam banget begitu ya Pak ya dulu. Iya. Kebanyakan generasi angkatan saya memang ya kita mungkin dipersiapkan untuk sesuatu gitu ya oleh senior dulu gitu ya. Sehingga memang dari mulai OS tingkat keluarga mahasiswa, OS tingkat himpunan dan unit tuh sepertinya memang kita dididik untuk lebih mencintai negeri ini dan berkontribusi dengan kapasitas keilmuan masing-masing. Tapi berarti pas 98 itu ikut itu nggak Pak? Oh enggak, saya 98 sudah kerja, udah lulus. Saat itu saya dapat beasiswa tahun berapa ya? Kayaknya 98 saya dapat beasiswa, tahun 99 udah persiapan kursus bahasa gitu, 2000 awal udah berangkat. Oke, berarti nggak yang pas momen-momen gitu ya Pak? Teman-teman saya masih sempat, teman-teman saya angkatan masih ada, cuman saya sih udah keburu selesai, udah kerja. Ya bagus dong Pak, selesai di duluan zaman itu. Berarti tepat 4 tahun ya Pak? Enggak, 4,5 tahun. Oh, tapi zaman itu. Jadi zaman saya itu memang awal masuk saya kurikulum 9 semester ya. Tapi pada saat pertengahan terus rubah kurikulum jadi 8 semester. Oke Pak, siap. Oke, mungkin kita geser dikit nih Pak ke gagasan dan mungkin visi misi ini Pak. Oke. Nah, yang menarik Pak, aku baca di visi misi Bapak itu ada beberapa hal yang cukup mention soal humanis begitu Pak. Ya. Nah, mungkin penasaran sih Pak, kira-kira kenapa sih kata humanis itu cukup penting begitu bagi Bapak sampai harus ada di visi misi, dan juga ada beberapa program yang dari humanis itu turunannya ada beberapa student financial aid, terus juga ini khususnya ke mahasiswa ya Pak, well-being center dan lain-lain. Nah, itu boleh dielaborasikan nggak Pak kira-kira? Iya, jadi dari pengalaman saya ketika terlibat di kemahasiswaan, terus kemudian saya bekerja, dan terutama ketika saya terlibat di LPPM. Waktu itu saya ditugaskan sebagai sekretaris pengabdian pada masyarakat. Dan kita terlibat membantu misalnya wilayah-wilayah terluar dan terdepan ya, 3T. Kita punya desa binaan di sekitar Simenggaris. Kita membantu membangun daerah di sekitar perbatasan dengan Malaysia, perkebunan kelapa sawit, dan waktu itu kita membuat sekolah SMK di situ. Banyak dosen yang terlibat, saya sebagai fasilitator, dan kita paham ITB itu sangat dinantikan. Pada saat kita terlibat membantu masyarakat, maka ego-ego sektoral itu hilang. Dan saya melihat bahwa sisi human ini yang sebetulnya menjadi kekuatan dari ITB. Begitu pula tercantum di dalam RENIP ITB, Rencana Induk Pengembangan ITB pun memasukkan pentingnya humanisme di ITB. Kita bangga sebagai kampus teknologi, seni, desain, bisnis, tetapi pada akhirnya kita harus membantu penyelesaian persoalan kemanusiaan. Dan konsep humanis menempatkan, saya menyebutnya keluarga ITB. Jadi keluarga, kalau kita menggunakan Civitas Academica,
menurut undang-undang guru dan dosen, maka ada yang tidak dimasukkan, yaitu tenaga kependidikan. Sehingga kalau lihat di dokumen saya itu bukan sivitas akademika. Kadang-kadang saya menyebutnya sebagai keluarga ITB atau sivitas ITB. Jadi konsep yang humanis menempatkan keluarga ITB di pusatnya. Jadi apabila kita ingin berkembang, apabila kita ingin bertransformasi, maka yang pertama kali harus kita buat nyaman, berkembang, mendapatkan kesempatan maksimal adalah keluarga ITB. Dan siapakah keluarga ITB itu? Yaitu dosen, tendik, dan para mahasiswa. Jadi center dari perkembangan ITB selayaknya adalah keluarga ITB. Karena ITB memiliki semua potensi. Kita beruntung bisa mendapatkan mahasiswa-mahasiswa terbaik di seluruh Indonesia. Kita beruntung memiliki dosen yang insya Allah terbaik juga di Indonesia. Dan dengan memberikan sentuhan kemanusiaan, maka ITB bisa berkembang secara maksimal. Untuk itu maka dalam visi misi seperti yang tadi disebutkan Mas Fajrin, saya menempatkan pusat dari transformasi ITB adalah keluarga ITB. Oke, keluarga ITB. Berarti sebenarnya dalam juga tuh Pak ya maknanya, tarikannya dari masyarakat, dan itu di LPPM itu berarti ya kolaborasi bahkan sudah terjadi di sana ya, betul. masalah dan ego itu tadi Bapak bilang itu menarik banget. Persis. Jadi bidang saya itu kebencanaan, khususnya gempa bumi ya. Sedikit cerita, pada saat awal-awal saya terlibat di kejadian gempa itu biasanya kita datang taruh alat GPS atau seismometer, terus kemudian habis itu dapat data terus pulang gitu ya. Taruh alat, doing good research, publish good papers gitu. Tapi kemudian kita sadar bahwa di sekitar kita itu banyak orang suffering. Dan mereka membutuhkan penjelasan apa yang telah terjadi, apa yang bisa kita bantu. Dari situ saya banyak sekali berinteraksi. Jadi hampir semua kejadian bencana, terutama gempa bumi, ITB terlibat. Dari gempa Aceh 2004, Nias 2005, Jogja 2006, terus gitu ya sampai terakhir Lombok 2018, Palu 2018, Mamuju Majene dan seterusnya. Dan itu saya sadar bahwa ITB harus menghasilkan riset yang kemudian tentu saja kita harapannya adalah Q1 gitu. Tapi beyond itu risetnya pun harus berdampak. Dan dampaknya siapa? Ya yang berdampak itu adalah berdampak pada manusia. Untuk itu saya meyakini bahwa transformasi yang terbaik adalah transformasi yang humanis. Dan khususnya untuk ITB kita harus menjamin kesejahteraan dari dosen, tendik, dan mahasiswa. Nah tadi Bapak mention humanis ini juga bukan hanya soal dosennya, soal tendiknya, tapi ada soal aspek mahasiswa, Pak. Nah itu yang tadi aku sempat sebut tuh Pak, ada kalau aku baca yang draftnya Bapak itu ada Student Financial Aid Office and then Wellbeing Center. Nah emang kira-kira ke depan akan jadi seperti apa sih Pak? Apakah akan berbeda dari Ditmawa yang Ditmawa ada hari ini atau bagaimana Pak? Iya, dalam proses pembuatan konsep yang draft tersebut, saya berdialog dengan banyak pihak. Untuk mahasiswa, skupnya terbatas ya. Baru kemarin bisa diskusi dengan Presiden KM dan juga Mas Fajrin, akhirnya saya punya wawasan yang lebih baik. Tapi saya diskusi juga dengan Ditmawa dan kita sadar betul bahwa ITB sudah banyak membantu. Kapasitas ITB untuk membantu mahasiswa itu di angka 80-an miliar, 80-90 miliar setiap tahun. Kebutuhannya sampai 100-110. Berarti ada gap di antara 20-30 yang memang kita harus bantu. Tetapi lebih dari itu, kita perlu sebuah sistem. Sebuah sistem yang mengintegrasikan antara kebutuhan mahasiswa dengan kapasitas di luar. Kita punya banyak peluang melalui alumni. Sekarang sudah membantu, tapi saya masih optimis kita bisa memaksimalkan potensi tersebut. Dan bagi saya yang disebut sebagai kesejahteraan itu kan beyond funding ya. Funding itu penting dan itu harus selesai gitu ya. Menurut saya beyond dari itu, termasuk kesejahteraan mental. Ya kita sangat berduka kejadian kemarin. Personally saya pun pernah mengalami, mahasiswa wali saya pun akhirnya lulus juga ya. Tapi
Saya paham betul bahwa itu eksis di ITB, itu ada dan tidak mayoritas, tapi kita harus berikan perhatian yang sangat serius karena setiap individu, setiap mahasiswa ITB itu penting. Saya tuh sering kagum, keren banget gitu ya, mahasiswa kita tuh keren banget, pinter, dan saya melihat bahwa mahasiswa sekarang tuh jauh lebih pintar daripada zaman saya gitu ya. Itu dengan tantangan yang tidak kalah berat gitu ya. Kadang-kadang kita sering bilang, oh kalian mah enak, tapi enggak. Sekarang pun mahasiswa tuh berat sekali. Mungkin tingkat stresnya tuh jauh lebih berat daripada zaman saya, dan itu butuh bantuan. Untuk itu maka saya gabungkan ada, terus saya kita pun menggunakan banyak referensi. Tadi saya dialog dengan Pak Pras, saya dialog juga dengan tim mencari model-model di kampus-kampus di luar negeri, dan sepertinya mendesak ITB untuk punya satu well-being center dan juga financial aid office. Disatukan, apakah itu jadi satu lembaga ataukah menjadi bagian integral dari Ditmawa, kita perlu diskusikan. Tapi secara filosofis kita harus punya itu, kita harus membantu. Sekarang sudah ada, tapi kita coba tingkatkan, kita scale up dan kita kombinasikan arti dari aid dan well-being. Itu beyond funding system. Kami di Fakultas Ujung Tombak, kami bertemu dengan mahasiswa, kami bertemu dengan wali, dan kami merasakan banyak sekali persoalan. Kita sering underestimate persoalan mahasiswa sekarang. Menurut saya skala persoalannya berbeda. Bisa jadi lebih berat karena tantangan zamannya pun beda, ya, lebih challenging dibanding zaman saya dulu. Oke. Berarti ya pada akhirnya mungkin konsep well-being center and then financial aid office ini ke depan mungkin harapannya adalah ya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di mahasiswa gitu ya. Persis, dan bagian penting dari proses tersebut adalah kontribusi dan keterlibatan mahasiswa. Ya. Jadi seringkali persoalan tersebut efektif untuk diselesaikan apabila sesama mahasiswa pun terlibat. Betul. Misalnya dalam konteks persoalan UKT misalnya, mendesak atau harusnya menjadi budaya, saya sebut sebagai humanis, budaya yang humanis untuk berdialog bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan UKT. Ya. Itu akan jauh lebih meringankan pengambil kebijakan di ITB dan bisa menyelesaikan persoalan lebih awal daripada kemudian kita melihat sebagai data statistik. Ya. Kami di fakultas melihat data ini seperti ini gitu ya, jumlah yang menunggak FITB itu berapa gitu ya. Tapi itu akan berbeda apabila kemudian keluarga, bagian dari keluarga dalam hal ini mahasiswa terlibat dalam prosesnya, termasuk mencari solusi bersama. Ya itu jadi mungkin beberapa kali kita diskusi juga ya, itu salah satu yang cukup bold ya Pak, bahwa pelibatan dan ya mungkin partisipasi begitu. Nah, sama ini Pak, aku tuh tertarik juga soal salah satu pilar Bapak kan di dalam konsep humanis tentu adalah ya pendidikan begitu ya. Pendidikan, bagaimana proses belajar mengajar dan lain-lain, dan Bapak cukup banyak memasukkan soal multidisiplin, terus juga kreatif learning, sama ada ruang kolaborasi kalau nggak salah ya Pak ya. Nah itu tuh dengan konsep, apakah ada tadi Pak turunan konsep humanis ini yang diturunkan dari sana juga, atau Bapak memandang 5 tahun ke depan proses pendidikan belajar mengajar ITB ini akan ke arah mana Pak? Iya, satu hal yang melatar belakangi, saya sangat rindu dengan suasana kampus yang hangat. Dan saya menikmati itu ketika saya jadi mahasiswa gitu ya. Itu seru banget gitu ya. Saya tahu bahwa kalau jam segini bubur kacang yang masih buka di sekitar pojokan sana itu Cak Roni misalnya gitu ya. Jam 11 ya udah kita ke situ, habis itu balik lagi ke kampus, nongkrong lagi, terus debat lagi gitu ya, diskusi lagi gitu. Kampus yang hidup 24 jam. Untuk itu dalam salah satu konsepnya kita ingin membuat collaborative space. Terus terang itu tidak terlalu orisinil. Kita pun belajar model-model terbaik di banyak negara. Kita menemukan ada di IIT itu, ada juga di kampus yang lain pun ada. Jadi mahasiswa kemudian didorong untuk
terus beraktivitas produktif di dalam kampus. Menurut saya itu penting sekali. Jadi collaboration space itu kita berharap ada di beberapa sudut kampus dan hidup 24 jam. Untuk memfasilitasi dinamika mahasiswa, kebutuhan mahasiswa untuk terus belajar bersinergi dan belajar untuk membangun kolaborasi. Seringkali kemudian persoalan sosial dan mental terjadi pada saat mahasiswa sendiri. Betul. Sendiri itu bisa jadi pilihan, atau sendiri karena mereka tidak punya ruang untuk bersama di dalam kampus. Nah, kita coba ciptakan ruang-ruang tersebut ketika bersama, nanti bisa ngobrol dengan yang lain, di luar aktivitas dunia maya. Saya yakin bahwa generasi mahasiswa sekarang yang secara genetik itu kan sebenarnya orang-orang digital lah. Tapi kita coba buka ruang-ruang kolaborasi di mana mereka bertemu secara fisik, merasakan emosi satu sama lain. Itu proses yang penting pada saat mereka menjadi pemimpin di masa depan. Dan kemudian naik selanjutnya adalah membangun multidisciplinary. Saya termasuk yang passionate dengan bidang multidisciplinary. Bukan berarti bahwa bidang-bidang yang linear itu tidak penting. Multidisiplin tersebut ada beberapa konsep, ada multi, transdisiplin, interdisiplin. Untuk multidisiplin itu bergerak dari kekuatan linearitas masing-masing. Jadi misalnya saya bayangkan orang desain terus ketemu dengan orang bisnis di ruang kolaborasi gitu, dan mereka kemudian membangun kerjasama multidisciplinary. Mereka membangun sesuatu hal yang baru berdasarkan bidang yang mereka pelajari bersama, dan kemudian terbangun mutual understanding. Jarang sekali di bidang pekerjaan kita spesifik di satu bidang ya. Seringkali pekerjaan kita adalah pertemuan dari berbagai bidang keilmuan. Padahal kebanyakan dari kita, pendidikan kita kan linear ya. Walaupun sekarang kurikulum baru memungkinkan membuka peluang kita untuk lebih terbuka pada bidang yang lain. Tapi saya ingin menciptakan suasana di mana kolaborasi antar prodi, antar himpunan itu tercipta. Dan kita siapkan ruang-ruang space itu. Dan itu yang saya alami sekarang. Jadi beberapa sahabat-sahabat saya, tentu saya dari prodi yang sama, tapi saya punya banyak sahabat juga dari kimia, teknik kimia, dari elektro, dan ya akhirnya sekarang kita menjadi teman baik dan bisa berkolaborasi secara keilmuan. Siapa tahu bahwa kolaborator masa depan kita tuh siapa gitu, atau mungkin bahkan jodoh kita itu siapa gitu ya. Seperti saya dengan Bapak juga sama Ibu? Iya, dengan anak fisika gitu. Begitu. Itu harus diciptakan gitu ya. Mantap. Nah, kemudian tadi ditanyakan mengenai creative learning. Saya pikir itu keniscayaan ya. Jadi model-model classroom sekarang harus diganti ya. Flipped classroom itu harus semakin banyak. Karena kan model one way teaching itu udah nggak musim gitu, udah ketinggalan, dan nggak bisa membuat mahasiswa untuk saya di beberapa kelas saya mengizinkan mereka menggunakan laptop, tapi tidak gadget. Jadi kalau laptop silakan bisa browsing ideas, walaupun mungkin melakukan hal yang sama juga ya, tapi saya percayalah gitu ya, at least nggak pakai laptop. Jadi maaf, nggak pakai handphone. Jadi mereka, nah model creative learning itu penting dengan dua hal. Yang pertama bahwa merubah cara belajar dan merubah cara delivery dari dosen. Dan itu akan lebih efektif pembelajarannya, tidak membosankan, membuka wawasan baru, menghasilkan knowledge yang di luar dari pemahaman standar yang kita miliki, men-challenge mahasiswa untuk berkontribusi pada perkuliahan dan menemukan hal-hal baru di luar textbook. Tetapi di sisi lain, itu akan jauh meringankan tugas dosen. Delivery tradisional itu exhausted buat dosen. Itu capek banget. Jadi model pembelajaran, penjelasan, itu melelahkan. Belum tentu mahasiswanya pun enjoy. Dosennya capek. Tapi kalau kita membuka, kita kasih materi dulu, mereka belajar duluan, dan mereka bisa mencari dari sumber yang kadang-kadang tidak kita duga, maka knowledge akan berkembang dengan cepat tanpa kita pun terlalu lelah.
Dan kemudian kita bisa spending sisa waktu kita, dosen, untuk hal yang lain. Misalnya doing research, inovasi. Jadi banyak dosen yang kemudian habis energinya teaching. Itu oke, mungkin itu passionnya. Tapi sebenarnya ada cara lain, yaitu metode creative learning yang menurut saya itu harus secara masif. Kita sekarang sudah mulai, tapi saya rasa mungkin bebannya kita harus turunkan sampai 50%. Kemudian dosen bisa fokus ke hal yang lain. Dan pada saat ketemu itu sangat berkualitas gitu pada saat ketemu mahasiswa. Mahasiswanya pun nggak tatapan kosong, gini ngapain sih gitu ya. Tapi lebih berkualitas, dialognya pun lebih baik. Lebih bisa fokus, bisa cerita pengalaman di industri, bisa cerita pengalaman di dunia nyata. Menurut saya itu yang secara maksimal harus kita dorong di ITB masa depan. Ya, oke Pak. Ini menarik banget, ada berapa ya tadi aku poin ngatet nih Pak di dalam. Jadi yang pertama, soal kampus tadi Pak, kampus 24 jam. Berarti Bapak totally agree with, we have to 24 hour gitu Pak. Saya sangat, produktivitas. mungkin terlalu personal. Maksudnya itu terlalu personal karena pengalaman saya ketika saya belajar di sini di ITB, saya get benefit dari hal tersebut. Saya dapat knowledge lebih, termasuk pengalaman keilmuan, dan lebih dari itu saya dapat social skill dengan berdialog dengan orang-orang yang berbeda, completely different gitu ya. Berbeda dalam konteks knowledge, berbeda dalam konteks macam-macam keyakinan politik, keyakinan agama. Saya dapat manfaat dari situ. Saya bisa membangun mutual understanding. Hal yang baru bisa saya dapatkan. Mudah-mudahan itu masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Tapi itu pun saya dapatkan ketika saya studi lanjut, ketika saya S2, S3, itu pun demikian. Teman-teman saya pun ya mereka spending kebanyakan waktunya di kampus dan harusnya ya kampus itu adalah wilayah yang paling menyenangkan dan paling terang gitu di kota Bandung itu di kampus ITB gitu ya. Dan I'm totally agree Pak. Sebenarnya teman-teman mahasiswa sampai hari ini juga masih mengharapkan mengharapkan ITB bisa buka 24 jam. Karena contoh ya maksudnya mungkin kalau tadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, tapi contoh aja yang mungkin kegiatan academically needs more time untuk mereka study and learning gitu, itu juga masih relevan kok Pak. Jadi kalau Bapak bisa bawa itu mungkin ya mungkin awalnya dari personal experience gitu Pak, tapi sampai hari ini juga banyak teman-teman yang masih pengen. Terus yang kedua ini Pak, soal tadi ruang kolaborasi gitu. Nah sebenarnya mungkin udah cukup, ada beberapa ruang begitu, cuma mungkin sangat terbatas, apalagi ya ini kita belum ngomongin multi kampus nih Pak, tapi anggaplah di Ganesha dulu case-nya. Kebanyakan tantangannya adalah, yaitu satu, belum banyak tempat-tempatnya, tapi selain daripada itu adalah aktivasi ruangnya Pak. Nah jadi memang bagaimana cara menarik mereka untuk datang dan untuk mau berdiskusi, ya tentu diperlukan aktivasi ruang, dan mungkin itu bisa karena misal ruang yang ada hari ini, misal ya kalau mahasiswa di Labbas atau Labcin begitu Pak, yang tempat-tempat ngumpul itu juga bahkan ya nggak banyak aktivasi ruang sebenarnya yang bisa jadi momentum mereka untuk datang dan diskusi begitu. Nah itu mungkin sebenarnya bisa organically dari teman-teman himpunan, unit dan lain-lain, tapi saat itu bisa di scale up lebih jauh sama direktorat, sama rektorat ITB, itu jauh lebih pasti akan growth-nya lebih cepat begitu Pak. Tapi yang aktivasi ruang tadi mungkin kalau menurut Bapak apakah itu perlu juga, atau ya kita udah nyiapin wadah yang penting? Iya, saya yang pasti kita harus berdiskusi lebih lanjut. Beberapa konsep yang ditawarkan di tim itu kita akan mengadopsi konsep ruang-ruang yang sifatnya tematik. Jadi misalnya ada klaster energi, dan untuk itu kita akan coba mencari support dari partners yang relate. Jadi ada ruang yang memang kemudian topiknya energi misalnya, terus kemudian ada topiknya climate, atau mungkin ada bisnis, ada topik yang lain. Itu yang kemarin sempat kami dialogkan dengan tim. Ya, itu menarik sih Pak. Ya pada akhirnya tentu tadi pasti bakal setiap yang sekarang ada keilmuan sekarang tentu jadi fondasi saat kita diskusi dan lain-lain, dan
Jujur itu juga yang aku dapatkan Pak. Kalau kita diskusi, mungkin aku yang keilmuannya bisnis begitu, tentu nggak bisa berdiri sendiri tanpa teman-teman yang teknis gitu, teman-teman teknik maupun dari sains gitu dan arts tentu. Jadi wadah-wadah itu harapannya sebenarnya bisa meningkatkan jauh sih Pak, produktivitas juga dan juga outcomes untuk teman-teman mahasiswa gitu. Oke, nah itu tadi soal mungkin sedikit ya Pak ya, soal pendidikan dan lain-lain. Nah, tapi yang jadi selalu isu adalah ya tentu kita kan isu kalau di mahasiswa isunya adalah infrastruktur dan lain-lain ya Pak ya. Yang sebenarnya UUD begitu Pak, ujung-ujungnya perlu dana begitu. Nah, kalau di draft Bapak sendiri aku baca soal sustainability financing dan juga ITB Kinarya di bawah lagi nih Pak, narasi ITB Kinarya. Nah, kira-kira strategi mungkin quick win yang kira-kira Bapak akan di mungkin 1 tahun 2 tahun pertama itu 100 hari pertama mungkin Bapak akan quick win-nya ngapain nih Pak untuk yang soal generate revenue dan lain-lain. Jadi saya sangat optimis bahwa potensi ITB untuk mengenerate revenue itu besar sekali. Dengan beberapa prasyarat. Prasyaratnya adalah kita bersedia untuk terbuka membangun kolaborasi dengan beberapa pihak. Di antaranya adalah alumni. Kemudian yang kedua kita harus mentarget bisa memberikan solusi atau dampak pada penyelesaian persoalan kebangsaan. Jadi ada beberapa persoalan kebangsaan saat ini, misalnya persoalan energi, persoalan pangan, teknologi kesehatan, air, pertahanan keamanan, lingkungan dan bencana. Jadi pada saat kita bisa memberikan solusi tersebut, maka funding akan datang. Kemudian yang ketiga berkolaborasi dengan mitra-mitra pemerintah daerah, yang tadi nasional, pemerintah daerah, dan juga industri. Jadi pada saat saya sangat optimis bahwa apabila kita terbuka dengan peluang-peluang tersebut, maka sumber-sumber pendanaan akan kita bisa dapatkan. Nah, sebagai ilustrasi bahwa kita perlu bersyukur bahwa ITB adalah salah satu kampus dengan dana endowment fund terbesar, yaitu 320 miliar. Tapi kontribusi endowment fund yang 320 miliar itu kira-kira hanya berkontribusi di angka belasan miliar ke ITB-nya. Itu hanya 1% dari 1% dari RKA kita. Maka ada dua cara, yaitu dan itu harus dilakukan secara paralel. Kita harus tingkatkan endowment fund. Dana endowment fund kita harus accelerate. Apabila kita bisa sampai di angka 500 miliar dalam 2 tahun, dan kemudian kita duplikasi, kita tambah terus sampai di angka 1 triliun di tahun kelima, maka itu akan memberikan pendanaan yang sustain ke ITB cukup besar. Jadi strateginya adalah menambah endowment fund. Tetapi pendapatan dari endowment fund itu tidak satu-satunya. Kita harus mencari yang kami sebut creative financing. Nah, beberapa creative financing apabila kita merefer ke banyak kampus. ITB salah satu kampus yang sumber pendapatan dari UKT itu bukan mayoritas, jadi kita di angka 26%-an. Itu mirip dengan kampus-kampus besar di luar negeri, di angka 24%. Di Amerika yang besar itu di angka yang sama 24%. Tapi ternyata mereka dari 24% itu setengahnya itu didapat dari pendidikan non-degree, non-klasikal. Nah, itu yang harus kita boost dengan cepat. Kita punya portofolio yang bagus di teman-teman SBM. Mini MBA misalnya. Itu menghasilkan sumber pendapatan yang sangat cepat sekali. Kita sudah memulai sebetulnya sekarang dengan direktorat non-reguler yang terlibat sudah 50 dosen. Kita harus perbanyak keterlibatan dosen dalam program-program non-degree, non-konvensional. Kita akan berikan insentif agar dosen terlibat dan in return dia akan memberikan revenue balik ke ITB. Jadi program-program non-konvensional itu kita harus tambah. Dan sebagai ilustrasi di tempat kami di fakultas di FITB dalam skala yang lebih kecil daripada yang dilakukan ITB, pelatihan itu banyak banget. Jadi
hampir setiap bulan kita punya program pelatihan dengan banyak stakeholder. Dan apabila kemudian itu kita legalkan dalam konteks institusi ITB, saya sangat optimis itu akan menghasilkan revenue yang sangat yang sangat signifikan, belajar dari banyak kampus. Dan juga skema-skema dengan kerjasama dari alumni. Banyak sekali peluang yang kita bisa dapatkan melalui kerjasama alumni, termasuk skema beasiswa misalnya. Ada beberapa rekan yang mengusulkan trust fund misalnya, itu banyak diadopsi di banyak kampus. Jadi dananya disimpan di ITB, tapi kemudian perputaran uangnya yang digunakan untuk ITB, tapi bisa digunakan untuk topik-topik yang lebih tematik, misalnya membantu UKT mahasiswa, misalnya membantu program pengabdian pada masyarakat, mencari air di suatu wilayah misalnya. Jadi jenis-jenis sumber pendapatan yang kreatif itu kita akan coba, kita perlu maksimalkan untuk meningkatkan pendapatan ITB di masa depan. Oke Pak. Nah berarti mostly adalah perlu sosok atau peran leader yang mau jemput bola begitu Pak. Nah, berarti Bapak sudah siap akan? Iya, saya termasuk yang meyakini bahwa silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Ya. Jadi ya mendatangi banyak pihak dan kita akan yakinkan mereka bahwa ITB adalah bagian dari solusi persoalan mereka dengan memberikan banyak training. Saya sangat terinspirasi dengan teman-teman di SBM. Ya. Itu akan menjadi solusi bagi mereka, tapi juga menjadikan revenue bagi kita. Teman-teman dari teknik elektro, teman-teman dari desain, teman-teman dari banyak prodi di FTTM, itu keren banget. Jadi apa yang dilakukan dalam proses hilirisasi misalnya, itu luar biasa sekali. Kita berhasil mendapatkan pendanaan ratusan miliar dari partner kita di luar negeri. Kita harus proaktif melakukan hal tersebut dan masif bersama seluruh dosen. Jadi pimpinan itu bisa membuka jalan, membantu, tetapi yang pakar-pakar kan bukan kita ya. Untuk itu maka ITB harus lincah bergerak. Apabila melihat program yang kami buat, kita ingin membuat suatu unit yang kemudian fokus pada aspek transformasi dan desentralisasi. Kenapa itu menjadi penting? Karena biar setiap unit itu lincah bergerak. Kita berikan kesempatan mereka untuk mencari semaksimal mungkin demi kepentingan ITB. Kalau hanya layer atas yang bergerak, itu pun terbatas kan. Waktu, kemudian kepakarannya pun terbatas ya. Bidang saya hanya itu, tapi kalau yang lain kan bidangnya sangat luas. Justru leaders itu ya membuka jalan, menunjukkan jalan, memimpin jalan, tapi yang bergerak itu seluruh keluarga ITB mensupport upaya ITB. Oke. Tadi mungkin berarti Bapak juga ada termasuk yang cukup mengedepankan tadi ya Pak ya, pusat pertumbuhan nggak harus terpusat di ITB begitu, tapi ya mungkin fakultas-fakultas ataupun unit-unit lain. Dan itu mungkin juga akan Bapak dorong berarti 5 tahun ke depan. Betul. Jadi saya pengalaman menjadi wakil ketua. Saya pernah jadi wakil ketua Pusat Penelitian Mitigasi Bencana. Saya pernah jadi ketua PUI, Pusat Unggulan Iptek Gempa Bumi. Jadi saya sadar betul bahwa organisasi itu harus diberikan kepercayaan. Jadi kan kata kunci dari desentralisasi itu adalah delegasi kepercayaan sebenarnya. Betul. Trust sebenarnya ya. Betul. Selain juga memang ada unsur agar kompatibel dengan sistem akuntabilitas, itu penting sekali. Ya. Tetapi ruhnya itu adalah trust. Dan agar kita bisa bergerak dengan lincah, saya sebagai ketua pusat ya kita harus diberikan wewenang. Dan kemudian ketika saya di LPPM pun sama juga. Ketika saya di fakultas pun saya merasakan hal yang sama. Jadi pusat pertumbuhan itu harusnya di banyak tempat. Dengan begitu akan berkembang. Nah, tetapi ada kata kunci, yaitu kata kuncinya adalah transformasi digital. Nah, secara digital itu harus dijahit semuanya. Jadi kemudian tidak berarti ketika desentralisasi tidak akuntabel. Justru akuntabilitas itu bisa kita bangun lewat transformasi digital. Untuk itu maka salah satu enabler
dari pilar yang tadi saya sampaikan adalah transformasi digital yang kemudian akan menjahit proses tersebut. Dan saya optimis, memang itu keniscayaan ya. Organisasi apabila ingin berkembang, maka kemudian harus memiliki digital transformation yang kuat, yang kemudian memberikan kepercayaan setiap unit untuk menjadi pusat pertumbuhan. Oke, Pak. Nah, yang cukup jadi concern saya juga sebenarnya tadi mungkin akan cukup banyak ditransformasi begitu ya, Pak. Nah, mungkin tapi kebijakan seberapa banyak mungkin saya baca di draft Bapak itu ada kebijakan yang mana endowment fund ini juga akan nanti dipakai buat beberapa program taktis begitu Pak untuk mahasiswa, kalau nggak salah bantuan juga begitu, bisa berupa bantuan dan lain-lain. Berarti mungkin itu yang tadi ya persenannya tadi mungkin yang Pak yang dimainin. Nah, tapi itu sendiri kan cukup taktis tuh Pak. Nah, strateginya apakah seperti apa strategi yang akan dilakukan untuk mencapai? Berarti kan sebenarnya mahasiswa juga mendapat dengan grow yang lebih tinggi, mahasiswa juga terdampak sebenarnya Pak. Maksudnya terdampak positif begitu. Nah, itu strategi untuk juga ke arah sana itu seperti apa Pak? Iya, jadi saya meyakini bahwa setiap generasi mahasiswa itu punya tantangannya sendiri-sendiri ya. Jadi zaman saya isu UKT itu nggak ada gitu ya, karena memang UKT itu ya tidak valid juga untuk membandingkan kan ya. Sehingga sekarang kita harus memberikan perhatian sangat-sangat serius pada persoalan tersebut. Ini bukan hanya persoalan mahasiswa, ini bukan hanya persoalan orang tua, tapi ini persoalan kita bersama. Ini persoalan ITB, persoalan dosen dan persoalan ITB secara keseluruhan. Dan untuk itu maka kita harus pikirkan bersama-sama. Diskusi saya dengan Direktorat Kemahasiswaan bahwa ITB sudah memiliki cukup pendanaan, tetapi tetap harus ditingkatkan karena selalu ada gap antara kemampuan kita dengan kebutuhan. Dan untuk itu maka pilihannya adalah kita harus meningkatkan endowment fund kita, atau kita harus meningkatkan kontribusi dari pihak eksternal. Beasiswa. Dan itu dengan membangun beasiswa dan diantaranya dengan alumni. Saya sering diskusi dengan ikatan alumni agar ikatan alumni pun memiliki sebuah sistem untuk keperluan beasiswa. Sekarang kita sudah sangat beruntung dibantu oleh biasanya masing-masing komsat lah. Jadi ada komsat 92 misalnya angkatan saya atau ikatan alumni. Atau bahkan ikatan alumni yang hobinya jalan-jalan, komsat timik-timik gitu ya. Kadang-kadang punya bantuan gitu ya. Nah, inisiatifnya udah kebangun. Tapi tidak dalam konteks organisasi as a whole ikatan alumni yang kemudian secara sistematis. Itu yang kita dorong. Nah, pada saat itu dibangun maka dampaknya pun akan besar dan sistematis. Itu mungkin nanti tugas siapapun pemimpin ITB untuk kemudian membangun kerjasama yang baik dengan alumni dan juga dengan orang tua. Orang tua itu penting sekali. Jadi ikatan orang tua mahasiswa adalah komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan. Karena setiap orang tua kan unik ya. Ada orang tua yang kemudian sangat bersyukur karena anaknya diterima dan punya rezeki lebih, itu ingin membantu. Itu bisa menjadi subsidi silang. Jadi memang harus disentuh orang tua. Sangat unik satu persatu, case by case gitu. Menurut saya kita perlu memaksimalkan seluruh potensi dari keluarga ITB yang ada saat untuk membantu mahasiswa. Karena concernnya sebenarnya kan sepertinya mungkin ya MWA sekarang juga Pak BGS cukup concern soal mahasiswa dan juga ya harapannya calon rektor juga punya concern yang sama begitu Pak. Apalagi mungkin sebenarnya kalau dari sisi pengambil kebijakan itu UKT itu termasuk yang cukup sebenarnya dalam tanda kutip ya Pak, cukup uang mudah begitu kan. Kalau ditingkatkan berarti pemasukan ITB otomatis bertambah. Nah cuma kan ya itu akan selalu jadi isu sensitif begitu Pak. Nah mungkin aku pengen mendengar komitmen Bapak sih soal ya apakah mungkin dalam tanda kutip enterprise ini ITB enterprise atau ITB bagaimana tadi creative funding dan lain-lain apakah lebih fokus keluar begitu daripada ke dalam atau ke mahasiswa itu sendiri begitu.
Yang saya coba tangkap dari yang disampaikan Mas Fajrin bahwa dari sumber pendanaan ya. Betul. Ya, betul. Jadi sumber pendanaan kita akan mencari sumber-sumber pendanaan di luar. Tapi saya pun melihat potensi ketika saya di fakultas bahwa kita harus meningkatkan jumlah mahasiswa pasca sarjana. Oke. Itu besar sekali. Jadi saya baru menyadari ketika tahun kedua di fakultas bahwa ada sumber pendapatan tidak terikat yang besar, yaitu pasca sarjana. Dan itu yang sekarang kita genjot. Hampir di setiap prodi di tempat kami punya kerjasama pasca sarjana dengan misalnya dengan aneka tambang, dengan ada dengan kementerian ATR BPN, ada yang dengan Kementerian Kelautan. Kita dorong sumber pendapatan UKT dari pasca sarjana. Itu penting dan kita harus aktif untuk melakukan tersebut. Itu signifikan sekali untuk menambah pendapatan ITB dan itu yang akan kita kejar. Nah, kemudian pertanyaannya apakah akan menambah UKT dari UKT dari S1 tidak, karena sarjana itu adalah kewajiban kita pada negara. Jadi pendidikan sarjana adalah kewajiban kita untuk mendidik putra-putra terbaik untuk bisa mendapatkan pengalaman terbaik. Saya sangat terinspirasi dengan mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya yang kemudian alhamdulillah bisa merubah masa depan mereka, merubah nasib mereka dengan menjadi bagian dari keluarga ITB. Saya mungkin pernah cerita, dulu saya pernah punya mahasiswa, jadi di kami itu ada satu lab gitu ya, beberapa kursi saya berikan mahasiswa tugas akhir, dan itu yang saya hilang kesempatan itu ketika jadi dekan. Saya nggak bisa lagi dekat dengan mahasiswa ya. Nggak cukup intimate itu Pak ya. Nah, waktu itu saya punya mahasiswa cukup banyak dan ada satu pojokan itu dia selalu lampunya gelap gitu. Terus walaupun ya lampunya ada, tapi di pojok itu dia selalu matiin bagian itu gitu. Jadi kalau yang lain datang nyalain sama dia matiin lagi. Terus saya nanya kenapa kok gelap gitu ya. Terus dia bilang ya terlalu silau Pak. Di kampung saya dulu nggak ada listrik. Jadi segitu pun udah cukup banget ya di kampung transmigrasi yang waktu dia datang ke ITB baru ada listrik gitu. Jadi selama dia masa studi sampai dia SMA tuh nggak ada listrik. Jadi itu udah bikin sakit matanya kayak terlalu terang gitu ya. Tapi kemudian dia menjadi seseorang yang dengan pilihan yang dia pilih itu menjadi seorang yang berbeda, dan saya senang sekali mendengar cerita itu, dan itu banyak banget. Saya yakin setiap dosen punya cerita seperti itu. Menurut saya rezeki ITB itu di situ gitu. Jadi rezeki ITB itu dapatnya dari situ, dan mereka yang seperti itu suatu saat akan payback ke ITB. Dia akan berkontribusi ke ITB. Saya tuh sering khawatir pada saat mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman baik. Mungkin nanti 5-10 tahun ke depan tuh ketika jadi bos itu kayaknya nggak usah bantu ITB, kayaknya dulu pun saya suffer nih, kayaknya ITB nggak ngapa-ngapain gitu. Misalnya itu gitu, itu saya khawatir banget. Tapi mudah-mudahan rezeki ITB itu dari orang-orang yang merasa ketika di sini itu banyak mendapatkan hal yang positif. Paling tidak teman-teman segenerasi saya tuh ngerasain itu gitu ya. Dan saya sangat berharap bahwa generasi yang sekarang pun merasakan hal itu. Ya rezeki ITB itu mudah-mudahan dari situ dapatnya gitu ya. Dari alumni kita yang kemudian suatu saat akan membantu ITB. Ya. Udah cukup dangkep sih Pak. Mungkin ya komitmennya ya tadi mungkin S1 adalah bentuk kewajiban begitu, dan juga mungkin lebih mendorong bagaimana pasca sarjana bisa dioptimalkan. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba masuk sedikit Pak, ngebahas soal multi kampus Pak. Ya, ini nyambung juga sama multidisiplin dan multi kampus. Nah, kira-kira kan sekarang kalau konsepnya adalah multidisiplin begitu Pak, pastikan yang basic-basicnya perlu diperkuat. Yang mungkin ya menyangkut juga mungkin sarana prasarana pendidikannya begitu. Nah, cuma tantangan hari ini ya mungkin Bapak juga, kalau FITB ada yang di kampus Cirebon juga ya Pak ya. Nah, mungkin ya Bapak juga sedikit tahu, sedikit banyak saya mungkin. ikut Sedikit banyak pasti tahulah kondisi begitu Pak di teman-teman multi kampus begitu. Nah, kira-kira ke depan ini arahnya Bapak sendiri untuk multi kampus seperti apa? Apakah optimalisasinya atau bahkan apakah ada langkah-langkah yang cukup berbeda begitu atau seperti apa Pak? Ya,
multi kampus itu keniscayaan untuk ITB. Ya. Kita tidak mungkin bisa berkembang apabila menggunakan area yang hanya 30 hektar Di Ganesha ini, di Pak. Ganesha itu nggak mungkin. Ya. Tidak ada kampus besar yang tidak punya lahan yang luas dan mahasiswa yang banyak. Jadi multi kampus itu keniscayaan bagi ITB. Oke. Tetapi saya melihat ada beberapa prasyarat untuk multi kampus bisa optimum. Yang pertama adalah standar akademik yang sama. Jadi itu prasyaratnya. Jadi standar akademik yang sama dalam konteks delivery, dalam konteks resources, misalnya dosen, kemudian delivery-nya, termasuk di dalamnya adalah prasyarat dasar, kemudian infrastruktur itu harus memadai. Nah, dengan begitu maka multi kampus akan maksimal. Nah, kemudian apabila ditanya apakah sekarang sudah terpenuhi semua, belum. Ya, saya terlibat di awal-awal ketika mahasiswa kami pindah ke kampus Cirebon gitu ya. Kita coba secara maksimal berikan fasilitas paling tidak lab. Jadi begitu ada pembangunan lab baru oceanografi, maka itu di Cirebon. Kita membangun kerjasama dengan Korea MTCRC untuk memperkuat lab dan meminta agar ada kapal survei juga. Jadi yang di Cirebon itu ada kapal survei, tapi kalau yang di Bandung nggak ada kapal survei. Jadi kalau mau survei harus ke Cirebon. Begitu ada rekrutmen dosen baru, oke, diterima, tapi harus mau di Cirebon gitu ya. Tapi ternyata tidak mudah karena ada prasyarat-prasyarat ketika dosen tinggal di sana. Jadi kami mengalokasikan 7-8 dosen, itu harus full time di sana. Tapi prasyaratnya bahwa infrastruktur pendukungnya harus ada, dan ternyata itu belum maksimal terpenuhi. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi, multi kampus itu keniscayaan, tapi yang harus kita kebut, kita kejar secepatnya adalah infrastruktur pendukung, termasuk atmosfer akademik. Itu harus kita kejar, karena kalau dosen tidak full time di sana, maka atmosfer akademik itu tidak terbangun. Termasuk asrama dari 4 yang akan dibangun, kita baru bisa membangun 1, itu harus sangat cepat diselesaikan. Fasilitas dasar, saya sering nanya himpunannya di mana sih? Oh, kami gabung dengan himpunan yang lain gitu ya. Pak, itu sekrenya. Sekrenya terus gabung. Gak ada sekat terus, bahkan, Pak. Iya, gak ada sekat gitu ya. Membangun kolaborasi. Iya. Membangun kolaborasi dari awal. Tapi hak dasar itu kemudian itu harus ada lah gitu harus ya. jadi komitmen, harus Pak, jadi betul, komitmen betul. Dan ya saya memberikan perhatian sangat serius pada kampus ITB Cirebon. Multi kampus dalam hal ini kampus ITB Cirebon. Kita harus segera meningkatkan infrastruktur dasar di sana. Oke, Pak. Kalau di Jatinangor sendiri, apakah berbeda, Pak, treatmentnya? Iya. Di kampus Jatinangor dalam skala berbeda memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan di Cirebon. Walaupun ada beberapa persoalan, yaitu atmosfer akademik pun itu belum tumbuh secara maksimal. Itu yang kemudian kita harus cari solusinya. Di antaranya memang kita harus seperti layaknya di Cirebon, kita harus memperbanyak jumlah asrama juga di sana, sehingga kemudian tidak menyulitkan mahasiswa untuk mencari lokasi di luar kampus dengan seluruh resikonya. Termasuk asrama untuk dosen juga. Beberapa dosen muda kita dorong. Kami pernah menyimpan 1 dosen muda di kampus Jatinangor, dan dengan demikian maka mudah-mudahan bisa menghidupkan atmosfer akademik. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Tadi mungkin cukup menjawab keresahan beberapa teman-teman multi kampus. Saya pun resah sih sebenarnya. Bapak pun punya resah ya, Pak ya. Karena ada anak-anak di sana ya, Pak ya. Iya, benar-benar. Saya pernah sepedahan ke sana dari Bandung. Ya, apalagi nyampainya siang tuh, aduh panas banget ya. Nah, ya, Pak. Apalagi ada curhat baru beberapa minggu lalu aku baru ke Cirebon, dan ya
mereka cukup mengeluhkan itu Pak, apa jalan gitu kan, bebatuan dan lain-lain, dan cukup banyak yang persis. yang accident gitu di sana. Nah itu Pak, itu soal multi kampus, dan ya cukup senang mendengarnya bahwa Bapak punya mungkin ya apa alasan pribadi begitu ya Pak ya, di luar mungkin ya memang harus aspek kewajiban untuk mengembangkan di sana. Nah terus juga kami sudah melakukan kan survei dan segala macam ke teman-teman mahasiswa, dan salah satu aspek yang cukup penting juga adalah ya isu soal komunikasi, dan juga komunikasi yang intens dengan rektorat, dan juga good governance lah Pak, yaitu public participatory policy begitu. Memang saya paham Pak, dan saya juga mungkin pernah menyampaikan ke Bapak, kayaknya nggak bisa semua kebijakan kita mahasiswa terlibat begitu. Tapi apakah kebijakan-kebijakan yang sekiranya mempengaruhi banyak nih teman-teman mahasiswa, ataupun mungkin tendik juga biasanya tuh Pak ya, kebijakan-kebijakan. Nah itu bisa nggak sih Pak kita dapat ruang-ruang diskusi itu gitu? Iya. Bagaimana Pak? Iya, saya meyakini bahwa dialog adalah awal untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Saya bukan tipe orang yang jago banyak hal, itu bukan spesialisasi saya, tapi saya meyakini bahwa dialog akan membuka banyak sekali solusi. Dan tentu saja tidak seluruh bagian kemudian harus diketahui, tetapi saya meyakini bahwa persoalan itu akan diselesaikan dengan baik pada saat kita memahami sudut pandang masing-masing. Dan pintunya adalah dengan dialog dan keterlibatan ya. Tadi menyebutkan partisipasi itu penting sekali, dan mengajak seluruh bagian dari keluarga, yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Tentu saja mahasiswa pun tidak ingin setiap saat diajak ngobrol ya. Karena kami juga mungkin kalau setiap hari disuratin rektorat karena begini ya, maksudnya masalah itu kan muncul tidak dengan orang yang jauh kan ya. Betul. Masalah itu muncul dengan orang yang dekat kan. Betul, ya. Pak. Dan kan ngobrol tuh lebih sulit dengan orang tua sendiri, dengan anak sendiri dibandingkan dengan anak orang lain gitu ya. Ya saya pun struggling untuk bisa berdialog dengan anak sendiri gitu ya. Tapi sesuatu yang perlu kita lakukan lah. Jadi tidak mudah, tapi memang itu begitu kita lakukan, biasanya abisnya tuh enak banget sih, lega sih sudah itu. Ya Pak. Nah, walaupun nggak semua, saya yakin, karena kan proses pendidikan tuh ada bagian yang harus top down itu memang. Jadi kita pun harus mendidik, harus memberikan contoh, harus menegur. Ada kan UKT pun ada aspek pendidikannya kan, dalam UKT itu komitmen, kewajiban. Tapi kan ada aspek yang lain, yaitu empati misalnya di baliknya itu. Begitu pula dalam kebijakan rektorat, itu ada aspek pendidikan yang harus diberikan. Tapi di sisi lain pun tidak harus selalu top down. Bahwa model yang dialogis itu seringkali lebih produktif. Ya karena terkadang sebenarnya ya pasti kami pun mungkin nggak bisa ngasih banyak, ya ngasih perspektif lapangan dan mungkin hal-hal yang terjadi. Dan biasanya perspektif historis gitu ya. Kadang-kadang kan kita mainnya zaman dulu gini gitu ya. Dan berarti kan relatable dengan usernya begitu ya Pak ya, mahasiswa itu seperti apa gitu. Nah, dan menurut saya juga akan lebih banyak dampak-dampak positif begitu. Seminimalnya adalah bentuk sosialisasi awal begitu. Dan mungkin meminta tanggapan dengan adanya kebijakan ini, menurut teman-teman mahasiswa seperti apa begitu. Dan nah dari situ juga sebenarnya kami sudah memandang bahwa rektorat ini masih mempertimbangkan kehadiran kami begitu. Nah itu yang sebenarnya saya harapkan juga siapapun memimpin ITB nanti Pak, dan mungkin ya saya juga lulus bentar lagi gitu, adik-adik saya. Amin. Ya adik-adik saya sih saya harapkan itu bisa. Serius lulus? Lulus dong Pak. April Pak insya Allah. Harusnya Oktober kemarin. Ya tapi poinnya itu sih Pak. Harapan saya pun 5 tahun ke depan nggak ada keluhan atau keresahan soal
bagaimana sulitnya untuk komunikasi begitu. Karena kami pun paham sih Pak ya, mungkin dengan kompleksitas dan banyaknya variabel dari keputusan kebijakan. Karena saya juga mungkin dengan tim yang cukup mungkin nggak banyak gitu Pak, sudah merasakan begitu, apalagi dengan rektorat yang cukup besar begitu, ITB, institusi begitu. Tapi ya harapannya itu sih Pak, bisa dibuka gitu dialog-dialog tadi. Gitu. Baik. Siap. Ya dengan senang hati. Oke Pak. Itu akan dilakukan. Ya. Oke, nah berarti kalau yang Bapak tangkap terakhir nih Pak soal isu-isu kemahasiswaan, soal kira-kira apa sih yang Bapak coba sudah tangkap begitu dari isu-isu kemahasiswaan yang khususnya mungkin yang berhubungan dengan ya teman-teman himpunan gitu Pak, ya atau mungkin unit-unit atau ya Ditmawa kalau Bapak diskusi dengan Pak Pres, mungkin ada beberapa hal yang menurut Bapak jadi isu concern yang cukup harus, this is the first thing I can do gitu. Iya, isu yang mendesak yang saya terima ya diantaranya tadi persoalan UKT, terus kemudian aktivitas yang terbatas dalam konteks ruang dan waktu. Ruangnya sedikit, saya dengar ada unit yang sekretariatnya di luar kampus karena nggak dapat di dalam kampus, itu kita harus carikan solusinya. Terus kemudian dalam konteks waktu yang mereka tidak dibatasi, mereka dibatasi waktu kegiatan aktivitas, itu dan harus diselesaikan. Kemudian regenerasi kayaknya udah nggak terlalu masalah kali sekarang. Di beberapa himpunan ya masih ada dialog di himpunan kami pun, di himpunan di lingkungan FITB. Mudah-mudahan bisa selesai. Kemudian saya tertarik dengan kontribusi mahasiswa di luar aktivitas yang hanya di dalam kampus, yaitu misalnya mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, ataupun terlibat dalam lomba-lomba di luar kampus. Saya rasa zamannya sekarang itulah. Jadi kalau zaman saya kan ya biasanya teman-teman banyak dilatih buat demo segala macam gitu ya zaman dulu. Kalau sekarang sih kayaknya udah nggak musim gitu ya. Walaupun saya sih nggak ikut, cuman lihat wah seru gitu ya. Masih ada lah Pak dikit-dikit. Kayaknya kalau sekarang tuh capek banget sih gitu ya. Mungkin banyak aktivitas lain yang atau cara demonya pun berbeda. Mungkin betul. Yang didemokan tuh lain mungkin sekarang dan gitu ya. Medianya juga udah. Iya, medianya pun udah penggerakan massa tuh kayaknya nggak begitu lagi gitu ya. Di medsos tuh jauh lebih kuat kayaknya sih. Lebih powerful gitu dibanding mungkin ya. Dan mencari solusi-solusi dari beberapa persoalan di sekitar kita, saya pikir itu harusnya menjadi prioritas. Dan prasyaratnya ya kehidupan kampus harus hidup dulu gitu ya. Betul. Mahasiswanya harus kumpul, punya ruang untuk bertemu, punya ruang berdialog, mereka punya sensitivitas tinggi terhadap persoalan masyarakat, dan kemudian mereka mencari solusi dengan kapasitas keilmuan mereka. Nah, itu sih Pak, yang ada beberapa sense yang aku rasa juga mungkin teman-teman ITB perlu lebih banyak bergaul dengan masyarakat begitu, karena kayaknya kita terlalu mungkin nyaman dengan kampus begitu sampai kadang juga lupa bahwa masyarakat sekitar juga mengharapkan kehadiran, apalagi masyarakat Jawa Barat gitu ya, Kota Bandung mengharapkan kontribusi ITB juga gitu. Ya mungkin kami kalau dari mahasiswa bisa menyelesaikan apa masalahnya gitu, tapi mungkin kalau Bapak di top management mungkin lebih jauh bisa berdampak begitu. Oke Pak, ya itu tadi cukup banyak ya ternyata Pak Irwan ini udah cukup mapping dan scanning banyak problem di teman-teman mahasiswa. Iya, mudah-mudahan dapat semua, tapi kan harus ngobrol terus lah. Iya. Kalau ketemu nanti, kalau diajak ketemu sama penerus-penerusku, welcome ya Pak. Yakin banget udah. Siap. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ke tahap akhir nih teman-teman. Nah, seperti namanya Buka Berkas ITB Pak. Siap. Jadi ini ada berkas Bapak. Boleh nanti dibuka lalu dibacakan ke kamera begitu. Nanti boleh dijawab, boleh singkat, boleh panjang, mangga. Tapi mengingat waktu Bapak mungkin bisa singkat aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka. Tebel banget. Satu dong, Pak. Satu dong. Oke, andai aku menjadi rektor ITB. Oke, mangga Pak. Baik. Seandainya saya menjadi rektor ITB, maka saya akan
menjadikan ITB lokomotif bagi kemajuan bangsa. Bangsa ini membutuhkan ITB. Dalam sejarah panjang Indonesia selalu ada ITB di dalamnya. Dan untuk itu ada beberapa persyarat agar ITB bisa menjadi lokomotif, yaitu ITB harus menjadi kampus yang melakukan inovasi yang unggul, berdampak melalui proses transformasi yang humanis. Terima kasih. Siap. Oke, give applause untuk Pak Irwan. Terima kasih. Oke. Mungkin itu menjadi akhir teman-teman dari podcast kita hari ini. Sekali lagi Pak Irwan, terima kasih banyak Pak. Semoga apapun sukses. Semoga visi mimpinya juga Pak bisa dapat tempat terbaik. Amin. Ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz Pak. Itu kata Pak Dini ya biasanya. Ya, itu sudah tertulis dan kita tinggal menunggu nih teman-teman. Mungkin dalam waktu dekat kita bisa tahu jawabannya, dan semoga Pak, kalau memang Bapak yang terpilih, tadi visi misi dan mungkin komitmennya sama teman-teman mahasiswa juga bisa terus, dan nggak cuma mahasiswa, tadi Bapak bilang keluarga ITB. Keluarga ITB bisa terus dijaga. Oke, kita tutup. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast Buka Berkas ITB lainnya. Sekian, terima kasih.